Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sesuai permintaan kawan-kawan sekalian mengenai lanjutan materi dari kisi-kisi SKB, Formasi Pengenali Organisme Pengganggu Tumbuhan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai kisi-kisi yang ke-18 tentang perilaku OPT tanaman pangan. Perilaku ini bisa digambarkan dengan aktivitas hidup dari OPT pada tanaman tersebut. Nah, kawan-kawan, setelah membahas materi ini, kita akan mencoba latihan soal, yang mana soal tersebut saya berikan setelah penjelasan materi ini ya. Silahkan kawan-kawan jawab soal-soal tersebut. Soal-soal tersebut berjumlah 10 soal tentang penyakit pada tanaman. Nah, langsung saja kawan-kawan kita membahas bersama-sama mengenai materi tentang perilaku OPT tanaman pangan. Nah, berbicara tentang perilaku sendiri adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisme di dalam lingkungannya. Sedangkan perilaku OPT adalah segala aktivitas organisme pengganggu tumbuhan, termasuk hama dan penyakit, dengan aktivitas hidupnya tersebut dapat merusak tumbuhan, bahkan menyebabkan kematian pada tumbuhan. Nah, kawan-kawan, artinya di sini yaitu keberadaan OPT tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap hasil pertanaman atau produksi nantinya. Nah, kawan-kawan, berbicara mengenai perilaku OPT tidak terlepas dari yang namanya bioekologi. Apa itu bioekologi? Bioekologi adalah perilaku OPT yang dapat dipelajari dengan mengenal biologi, siklus hidup, dan interaksinya terhadap lingkungan. Nah, untuk mengetahui perilaku OPT, hal-hal yang perlu kita ketahui mengenai perilaku OPT ini yaitu siklus hidup, cara OPT menyerang tanaman, dan kondisi lingkungan yang disenanginya. Nah, kawan-kawan, kita lihat satu persatu mengenai perilaku OPT ini. Yang pertama yaitu siklus hidup. Yang pertama kita lihat hama. Siklus hidup hama ini artinya yaitu bisa dikatakan sebagai metamorfosis atau fase-fase serangga tersebut berkembang. Di sini terdapat 4 fase perkembangan hama. Yang pertama yaitu ametabola atau tidak bermetamorfosis. Artinya yaitu serangga ini dari sejak menetas sampai dewasa tidak mengalami perubahan sama sekali. Artinya kawan-kawan, serangga muda mirip dengan serangga dewasa. Contoh serangganya yaitu dari ordo Collembola. Nah, yang kedua yaitu metamorfosis paurometabola atau metamorfosis bertingkat. Artinya kawan-kawan, serangga ini mengalami perubahan secara bertingkat dengan ditandai dengan ukurannya bertambah besar dengan cara berganti kulit. Sayap juga akan muncul secara bertahap. Tahap-tahap ini disebut instar ya kawan-kawan. Fase ini terjadi pada fase nimfa. Umumnya hama ini kawan-kawan antara nimfa dan imagonya mempunyai habitat yang sama. Contoh hama yang mengalami metamorfosis ini yaitu hama wereng dan belalang. Jadi siklus hidupnya yaitu antara telur, nimfa, dan imago. Nah, di nimfa sendiri memiliki 5-7 instar. Nah, lanjut yang ketiga kawan-kawan yaitu metamorfosis hemimetabola atau metamorfosis tidak lengkap. Artinya yaitu serangga yang mengalami beberapa modifikasi pada fase nimfa yang berbeda dengan imagonya. Modifikasi tersebut seperti adanya insang trakea, tungkai untuk merangkak dan menggali, tubuh yang dapat berenang, dan alat mulut yang berfungsi mengambil makanan di dalam air. Nah, kawan-kawan, nimfa dari serangga ini umumnya bersifat serangga akuatik atau serangga yang hidup di dalam air. Contoh serangganya yaitu capung. Capung merupakan predator, dikarenakan kebanyakan hama kawan-kawan bermetamorfosis paurometabola. Jadi, untuk contoh sederhananya di sini yaitu adalah capung. Nah, yang keempat di sini metamorfosis holometabola atau metamorfosis sempurna. Artinya, perkembangan serangga ini terjadi ketika serangga memiliki tahap perkembangan menjadi larva dan pupa, dan bentuk larva dan imagonya sangat berbeda. Contoh serangga hamanya yaitu ulat gerayak, kumbang tanah, ulat penggerek batang, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kawan-kawan kita lanjut siklus hidup penyakit.
Nah, kawan-kawan, pada penyakit ini kita lebih mengenal dengan proses perkembangan penyakit. Nah, mari kita lihat. Yang pertama yaitu inokulasi atau proses penularan. Artinya yaitu bagian dari patogen atau patogen itu sendiri yang terbawa oleh agen pembawa yang mengadakan kontak dengan tanaman. Nah, bagian ini dapat menyebabkan penyakit pada tanaman ya kawan-kawan, yang lebih dikenal sebagai inokulum. Nah, kawan-kawan, yang kedua yaitu penetrasi. Penetrasi adalah proses masuknya patogen atau bagian patogen tadi ke dalam sel, jaringan, dan bagian tubuh tanaman. Nah, proses penetrasi ada dua, yaitu pra-entry dan entry. Nah, kawan-kawan, lanjut yang ketiga, yaitu infeksi. Adalah proses di mana awal mulanya patogen menyerap nutrisi dari tanaman atau inangnya. Proses ini terjadi ketika patogen melakukan kontak dengan inangnya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu masa inkubasi, yaitu jarak waktu antara inokulasi terhadap munculnya gejala awal penyakit pada tanaman. Nah, kawan-kawan, masa inkubasi ini adalah ketika tanaman terinfeksi, kemudian beberapa hari atau beberapa masa ketika tanaman menunjukkan awal gejala terserang penyakit. Nah, yang kelima yaitu invasi. Invasi yaitu tahap pertumbuhan dan perkembangan patogen setelah terjadinya infeksi tadi. Nah, yang keenam ada kolonisasi. Kolonisasi yaitu proses reproduksi dari patogen untuk memperbanyak dirinya. Nah, yang ketujuh yang terakhir adalah diseminasi, yaitu penyebaran patogen yang berarti perpindahan patogen dari sumbernya setelah melakukan kolonisasi. Nah, kawan-kawan, ketujuh ini merupakan tahap-tahap perkembangan dari patogen, mulai dari inokulasi, penetrasi, infeksi, masa inkubasi, invasi, kolonisasi, dan diseminasi. Begitulah siklus perkembangan dari penyakit ini. Nah, kawan-kawan, ini adalah siklus hidup dari OPT. Sekarang kita lihat cara OPT menyerang tanaman. Nah, untuk hama sendiri, cara OPT menyerang tanaman yang pertama yaitu menghisap cairan tanaman berupa daun, batang, buah, dan bagian lainnya. Nah, yang kedua yaitu dengan cara memakan bagian tanaman sampai habis. Nah, kawan-kawan, ini adalah cara OPT menyerang tanaman dari hama. Ada juga beberapa hama yang menyerang tanaman dengan cara membongkar tanah, menggigit bagian batang sehingga batang menjadi rebah, dan beberapa gejala serangan lain dengan cara merusak tanaman tanpa memakannya. Nah, yang kedua yaitu penyakit. Cara penyakit menyerang tanaman yang pertama yaitu menyerang tanaman dengan cara mengambil nutrisi di dalam sel, jaringan, dan bagian tubuh tanaman. Nah, yang kedua, bagian tanaman yang diserang itu dapat berupa daun, batang, akar, buah, dan lain-lainnya. Nah, kawan-kawan, ini adalah contoh bagaimana OPT tersebut menyerang. Sebenarnya banyak sekali cara-cara OPT menyerang, tapi secara umum ini adalah cara-cara OPT menyerang tanaman. Nah, selanjutnya kita melihat kondisi lingkungan yang disukai oleh OPT tersebut. Yang pertama kita lihat hama. Kondisi yang disukai oleh hama yang pertama yaitu kondisi lingkungan yang basah atau kering. Nah, kawan-kawan, ada beberapa hama yang lebih menyukai areal yang basah. Contohnya hama wereng. Pada saat tanaman padi itu diairi atau diirigasi, maka hama wereng ini lebih cepat berkembangnya. Jadi, untuk pengendalian apabila dikendalikan, hama wereng dapat dikendalikan ketika awal-awal pertanaman pada kondisi kering. Yang kedua, beberapa hama tidak menyukai suhu panas. Nah, kawan-kawan, beberapa hama, contohnya hama kutu daun pada tanaman cabai, mereka lebih suka berlindung di bawah bagian daun tanaman ketika kondisi suhu yang lebih tinggi atau tingkat sinar matahari lebih tinggi, maka mereka lebih suka berlindung di bagian bawah permukaan daun. Jadi kawan-kawan bisa dibayangkan perilaku dari hama kutu daun ini lebih menyenangi areal-areal yang tertutup dari sinar matahari. Contohnya di bawah bagian permukaan daun. Nah, yang ketiga yaitu di daerah sekitar pertanaman memiliki inang alternatif sebagai pakan sementara.
Nah, kawan-kawan, ketika masa panen, hama ini akan kekurangan makanan, apalagi sistem pertanamannya tanaman serempak. Jadi hama ini tidak memiliki pasokan makanan untuk bertahan hidupnya. Nah, jadi kawan-kawan, ketika ada inang alternatif, maka hama ini akan berpindah ke inang tersebut, sehingga inang ini lebih menyukai daerah-daerah yang memiliki inang alternatif tersebut. Nah, selanjutnya penyakit. Bagaimana kondisi lingkungan yang disukai oleh penyakit? Yang pertama yaitu suhu yang optimum. Beberapa patogen atau penyebab penyakit lebih menyukai daerah yang lembab dengan curah hujan yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu kelembaban relatif. Nah, contohnya pada jamur, jamur lebih menyukai daerah-daerah yang lebih lembab dibandingkan daerah yang kelembabannya rendah. Dikarenakan ketika kelembabannya relatif atau kelembaban yang tinggi, perkembangan dari jamur ini lebih cepat dibandingkan dengan kelembaban yang rendah. Nah, yang ketiga yaitu kelembaban tanah yang tinggi. Kelembaban tanah yang tinggi akan mempercepat pertumbuhan dari nematoda atau bakteri penyebab busuk akar atau bengkak akar pada tanaman. Nah, yang keempat yaitu faktor. Di sini ada serangga, angin, air, manusia, dan lain-lain. Nah, kondisi lingkungan inilah yang dapat menyebabkan perkembangan dari penyakit ini lebih cepat. Nah, kawan-kawan, itulah ketiga contoh perilaku dari OPT yang merupakan bioekologinya. Sekarang kita melihat contoh dari perilaku OPT tanaman pangan, yaitu hama wering batang coklat atau Nela parvata lugens. Nah, kita lihat yang pertama yaitu siklus hidupnya. Untuk hama ini memiliki metamorfosis sporometabola, yaitu telur, nimfa, dan imago. Nah, masa telur ini hingga menetas yaitu 7-9 hari. Nah, pada masa nimfa berselang selama 12-15 hari. Nah, kawan-kawan, perlu ketahui nimfa ini memiliki 5 fase instar, yang mana setiap masa instar itu berselang selama 2 hari. Nah, selanjutnya yaitu fase imago. Nah, untuk fase imago ini berselang selama 5-7 hari. Nah, yang kedua yaitu siklus hidupnya pendek. Nah, kawan-kawan, untuk satu siklus hidupnya di sini antara 25-33 hari. Nah, jadi kawan-kawan, untuk satu pertanaman padi yang umurnya 3 bulan, terdapat 2-3 generasi hama wering batang coklat ini. Jadi kawan-kawan, apabila tidak dikendalikan secara maksimal, maka hama wering ini akan berkembang secara cepat. Nah, yang ketiga yaitu serangga dewasa memiliki 2 bentuk sayap. Yang pertama yaitu Macroptera, artinya sayapnya sempurna, dan Brachyptera, artinya sayapnya tidak sempurna atau setengah. Nah, kawan-kawan, lanjut yang kedua yaitu cara menyerang tanaman. Nah, di sini kawan-kawan, hama wering ini menyerang tanaman dengan cara yang pertama meletakkan telur di dalam pelepah daun atau tulang-tulang daun. Nah, tujuannya di sini yaitu melindungi telur-telur tersebut dari berbagai predator yang dapat memakan telur-telurnya atau dari serangan parasitoid. Nah, kawan-kawan, untuk satu ekor wering betina dapat meletakkan 100-600 telur dalam masa hidupnya. Nah, yang kedua yaitu menyerang bagian batang tanaman. Nah, ketika wering menyerang bagian batang, dia akan menghisap cairan yang ada di batang tersebut sehingga akan menyebabkan gangguan fisiologis berupa daun menguning, batang menguning, dan akhirnya mati. Nah, yang ketiga, menyerang tanaman mulai fase vegetatif sampai fase generatif. Ketika padi mulai umur 10 hari setelah tanam. Nah, bisa dibayangkan kan kawan, ketika padi mulai umur 10 hari sudah diserang oleh hama wering ini, maka besar kemungkinan apabila dibiarkan, maka akan terjadi kematian pada tanaman padi dan berakhir kegagalan. Nah, yang keempat, sebagai vektor virus, kerdil hampa dan kerdil rumput. Nah, kawan-kawan, selain sebagai hama,
Wereng batang coklat ini juga sebagai vektor virus, yaitu virus kerdil hampa dan virus kerdil rumput. Nah, kawan-kawan, sekarang kita lihat kondisi lingkungan yang disenangi oleh wereng batang coklat ini. Nah, yang pertama suhu optimal. Di sini suhu optimal yang disenangi yaitu antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang memungkinkan untuk wereng batang coklat berkembang lebih cepat. Nah, yang kedua yaitu kondisi pertanaman basah atau sedikit lembab. Nah, yang ketiga yaitu penanaman tidak serempak. Penanaman tidak serempak ini lebih disukai dikarenakan menjaga pasokan makanan bagi wereng itu sendiri. Nah, kawan-kawan, ini adalah salah satu contoh perilaku OPT pada tanaman pangan. Salah satunya yaitu wereng batang coklat. Jadi, kawan-kawan, inilah yang perlu kawan-kawan kuasai mengenai perilaku OPT tanaman pangan, yaitu siklus hidupnya, cara dia menyerang, dan kondisi lingkungan yang disenanginya. Jadi, kawan-kawan harap dikuasai mengenai ketiga ini, atau bisa kawan-kawan pelajari juga hama-hama lainnya yang umum menyerang tanaman pangan. Oke kawan-kawan, itulah sedikit materi mengenai perilaku OPT pada tanaman pangan dan contohnya pada pertanaman pangan. Sekarang kita mulai latihan soal. Di sini saya akan berikan 10 soal prediksi. Silahkan kawan-kawan jawab nanti dan cocokkan jawaban kawan-kawan tersebut dengan kunci jawabannya ya. Soal-soal ini merupakan soal-soal tentang penyakit pada tanaman. Jadi kawan-kawan langsung saja kita mulai soal yang pertama. Tongkol jagung terinfeksi dini oleh cendawan menjadi busuk dan kelobotnya saling menempel erat pada tongkol. Badan buah berwarna biru hijau yang tumbuh di permukaan kelobot dan bongkol. Gejala ini disebabkan oleh A. Fusarium moniliforme, B. Diplodia-maydis, C. Gibberella roseum, D. Cephalosporium maydis, E. Puccinia polyzora. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 2. Kegiatan untuk menguji ketahanan varietas tanaman terhadap OPT di lapangan disebut A. Dinamika populasi, B. Dinamika habitat, C. Taksasi kehilangan hasil, D. Dinamika kelompok, C. Dinamika ekosistem. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 3. Bakteri yang menyebabkan crown gall dan sekarang umum dimanfaatkan untuk vektor dalam proses rekayasa genetik tanaman adalah A. Pseudomonas solanacearum, B. Escherichia coli, C. Bacillus thuringiensis, D. Mycobacterium sp, E. Agrobacterium tumefaciens. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 4. Asosiasi menguntungkan sering terjadi antara tanaman legum dengan bakteri penambat nitrogen. Bakteri ini sering membentuk bintil-bintil merah pada akar. Kelompok bakteri yang dimaksud adalah A. Pseudomonas, B. Rhizobacterium, C. Bacillus, D. Mycobacterium, atau E. Agrobacterium. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 5. Busuk daun antraknos pada bawang merah disebabkan oleh A. Peronospora destructor, B. Coleotrichum glossoporoides, C. Alternaria pori, D. Pyricularia oryzae, atau E. Fusarium oxysporum. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 6. Gejala tanaman bawang merah yang terserang Peronospora destructor atau disebut embun buluk adalah A. Layu pada daun muda, B. Bercak coklat kehitaman pada permukaan daun, C. Bercak hijau pucat pada ujung daun, D. Bercak coklat pada tengah daun, atau E. Bercak kehitaman pada daun. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 7. Penyebab penyakit jamur akar merah yang menyerang tanaman kelapa sawit dapat dikendalikan dengan menggunakan jamur
A. Ganoderma philippii. B. Trichoderma kuningi. C. Ganoderma boninense. D. Hemilea pastratrix. Atau E. Micrococcus ulei. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 8. Penyakit busuk hitam pada tanaman kubis pada tanaman disebabkan oleh patogen. A. Xanthomonas campestris. B. Pseudomonas solanacearum. C. Erwinia sp. D. Phytophthora infestans. Atau E. Pseudomonas fluorescens. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 9. Di antara kelompok OPT berikut yang termasuk organisme prokaryotik adalah A. Jamur. B. Protista. C. Serangga. D. Bakteri. Atau E. Nematoda. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 10. Jamur akar coklat yang menyerang beberapa tanaman perkebunan disebabkan oleh A. Rigidoporus lignoliosus. B. Ganoderma philippii. C. Pelinus necius. D. Silaria twaitesii. Atau E. Upasia salmonicolor. Nah, silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya kawan-kawan, ini adalah soal yang terakhir. Jadi silakan kawan-kawan cocokkan jawaban kawan-kawan tadi dengan kunci jawaban berikut ini. Nah, berapa pertanyaan yang kawan-kawan dapat jawab? Semoga semua jawabannya betul semua ya. Nah, harapan saya nantinya dalam menjawab SKB, kawan-kawan semua dapat menjawab pertanyaan dengan benar ya, apabila muncul soal seperti ini. Nah, kawan-kawan, inilah sedikit materi mengenai perilaku OPT tanaman pangan dan soal SKB formasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Sekian dulu ya video ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi dan masukannya ya. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatannya ya. Salam dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.